Indigo bongkar masa depan proyek Cina hidupkan orang mati. Ramalannya sebut sebabkan virus baru yang menular. Cina yang dikenal sebagai negara yang maju dalam teknologi kini mengembangkan riset yang mengejutkan. Pasalnya negara tirai bambu tersebut tengah berupaya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Model yang dipakai dalam riset ini adalah dengan melakukan pembekuan badan manusia, sehingga dengan ini manusia yang meninggal dapat dihidupkan kembali. Sontak hal demikian menuai banyak respon dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Gus Robin, seorang indigo dari Indonesia. Melalui kanal YouTube Ekspedisi Alam Lain, Gus Robin menjelaskan bahwa rencana ini akan menciptakan sosok seperti zombie yang mengundang penyakit baru di masa depan. Zombie yang ini seperti kehilangan ingatannya, akal sehatnya. Dia hanya akan menuruti orang yang pertama kali dilihat, seperti robot yang mendengarkan hasutan-hasutan, ujarnya. Menurut Gus Robin, menghidupkan mayat-mayat tersebut hanya merubah mereka menjadi zombie dan tidak akan mampu bertahan lama. Mereka tidak memiliki akal sehat lagi sehingga hanya membawa virus dan menyerang yang menghidupkan mereka. Lama-lama tidak bisa bertahan. Pada dasarnya otaknya mati kemudian menjadi zombie dengan tidak adanya akhlak dan akal sehat lagi menyerang orang yang menghidupkannya dan dia tidak punya rasa kenyang, ujarnya. Dia tidak bisa mati kelaparan, ingin memakan sesuatu di depannya yang memiliki darah. Ini menular kalau sudah beberapa hari atau minggu, 11, 12 dengan penyakit yang sekarang. Jelasnya, penularan tersebut diduga melalui udara dan air karena menggunakan bahan kimia. Ia juga memprediksi kejadian tersebut akan terbukti kurang dari 100 tahun lagi. Praktisi spiritual ungkap bencana yang terjadi di Cina adalah karma dari penyebaran virus COVID-19. Seperti yang kita semua tahu, banyak media sosial, bahkan berita nasional yang memberitakan bencana alam yang terjadi di Cina akhir-akhir ini. Bencana alam yang melanda Cina tersebut bermacam-macam dari banjir, longsor, badai pasir, dan lain-lain. Bencana alam yang melanda Cina tersebut juga memakan korban jiwa yang sangat banyak, mulai dari yang luka ringan, sedang, sampai ada yang meninggal dunia. Seorang praktisi spiritual pun angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa bencana alam tersebut adalah bagian dari pengadilan alam semesta. Dilansir dari kanal YouTube Ngaju Roso, seorang praktisi spiritual asal Yogyakarta yang akrab dipanggil Gus Rofik ini mengungkapkan jika bencana besar di Cina adalah karma dari penyebaran COVID-19. Dalam video tersebut ia menjelaskan kalau akan ada beberapa daerah di Indonesia hingga dunia akan dilanda bencana besar. Bentar lagi Sumatera, Kalimantan, tapi paling banyak di luar negeri nanti, ungkapnya. Ia mengungkapkan bahwa yang membuat virus COVID-19 ini akan dilanda bencana seperti angin yang sangat besar. Yang membuat corona ini besok tonton saja akan diguncang oleh angin. Bahkan Gus Rofik menyebutkan kalau akan ada satu wabah penyakit yang lebih hebat dari virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Akan ada pagebluk nanti, ada satu wabah yang lebih hebat dari corona. Gus Rofik juga menjelaskan kalau zaman sekarang kalau perang sudah tidak memakai tembak, akan tetapi menggunakan angin yang dimana kalau dimasukkan ke virus manusia akan remuk. Ia juga memprediksi kalau Gunung Merapi akan meletus saat bulan Ramadan nanti. Kalau ini prediksi bisa salah bisa benar, yang jelas kalau orang Islam ada wali kutub, ada wali yang dua itu menjaga kutub utara dan kutub selatan. Kalau orang Jawa ya kutub utara itu Bagong, kutub selatan itu Gareng. Kalau Merapi itu Petruk. Lihat saja bulan Ramadan nanti akan meletus, ungkapnya. Cina kembali dilanda wabah virus baru terburuk setelah Wuhan.
Wabah COVID yang pertama kali ditemukan di kota Nanjing di Cina telah menyebar ke 5 provinsi dan Beijing. Media pemerintah menyebutnya sebagai penularan paling luas setelah Wuhan. Hampir 200 orang telah terinfeksi sejak virus pertama kali terdeteksi di Bandara Sibuk kota itu pada 20 Juli. Semua penerbangan dari Bandara Nanjing akan ditangguhkan hingga 11 Agustus, kata Global Time mengutip sebuah sumber. Para pejabat juga memulai tes di seluruh kota di tengah kritik atas kegagalan mereka. Semua 9,3 juta penduduk kota termasuk mereka yang berkunjung akan dites, kata berita Xinhua. Para pejabat percaya wabah ini terkait dengan varian virus Delta yang sangat menular dan telah menyebar lebih jauh karena terdeteksi di bandara yang sibuk. Manajemen bandara telah ditegur. Badan Disiplin Senior Partai Komunis mengatakan memiliki masalah seperti kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak profesional. Pengujian telah menunjukkan bahwa virus tersebut kini telah menyebar ke setidaknya 13 kota termasuk Chengdu dan ibu kota Beijing. Namun para ahli yang dikutip oleh Global Time mengatakan mereka yakin wabah itu masih pada tahap awal dan dapat dikendalikan. Pejabat lokal di Nanjing mengatakan bahwa 7 dari mereka yang terinfeksi berada dalam kondisi kritis. Lonjakan kasus baru telah membuat beberapa media sosial Cina berspekulasi apakah vaksin Cina bekerja melawan varian Delta. Tidak jelas apakah mereka yang terinfeksi telah divaksinasi. Sejumlah negara Asia Tenggara yang mengandalkan vaksin Cina baru-baru ini mengumumkan akan menggunakan suntikan lain. Cina sejauh ini berhasil mengendalikan sebagian besar virus dengan menutup perbatasan dan bergerak cepat untuk membasmi wabah lokal. Hampir 200 orang telah terinfeksi sejak virus pertama kali terdeteksi di Bandara Sibuk kota itu pada 20 Juli. Semua penerbangan dari Bandara Nanjing akan ditangguhkan hingga 11 Agustus, kata Global Time mengutip sebuah sumber. Para pejabat juga memulai tes di seluruh kota di tengah kritik atas kegagalan mereka. Semua 9,3 juta penduduk kota termasuk mereka yang berkunjung akan dites, kata berita Xinhua. Para pejabat percaya wabah ini terkait dengan varian virus Delta yang sangat menular dan telah menyebar lebih jauh karena terdeteksi di bandara yang sibuk. Manajemen bandara telah ditegur. Badan Disiplin Senior Partai Komunis mengatakan memiliki masalah seperti kurangnya pengawasan dan manajemen yang tidak profesional. Pengujian telah menunjukkan bahwa virus tersebut kini telah menyebar ke setidaknya 13 kota termasuk Chengdu dan ibu kota Beijing. Namun para ahli yang dikutip oleh Global Time mengatakan mereka yakin wabah itu masih pada tahap awal dan dapat dikendalikan. Pejabat lokal di Nanjing mengatakan bahwa 7 dari mereka yang terinfeksi